warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan jurusan Pendidikan Agama Islam akan mempresentasikan fikih keluarga yang berjudul Mahar. Kami yang beranggotakan pengertian mahar. Secara bahasa, mahar artinya mas kawin, dan di dalam kamus kontemporer Arab Indonesia, mahar adalah mas kawin disamakan sodako atau mahar. Sedangkan menurut Hamka, kata syidak atau sadukot dari rumpun kata sidik, sodak bercabang juga dengan kata sodakoh yang terkenal. Dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati, jadi artinya harta yang diberikan dengan hati yang suci kepada mempelai perempuan. Secara terminologi, menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar adalah harta yang diberikan kepada perempuan dari seorang laki-laki ketika menikah atau bersetubuh. Menurut Abdurrahman Al-Zaziri, mahar atau mas kawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita, yang disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ulama fikih, pengamat mazhab memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansinya. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama. Mazhab Hambali mengemukakan bahwa mahar adalah sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan secara akad dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim. Mazhab Maliki mendefinisikan mahar adalah sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli. Menurut mazhab tersebut, istri diperbolehkan menolak untuk digauli kembali sebelum menerima maharnya itu, walaupun telah pernah terjadi persetujuan sebelumnya. Mazhab Hanafi dan sebagainya mendefinisikan bahwa mahar itu adalah harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsung akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya. B. Dasar hukum mahar. Mahar sebagai sebuah kewajiban dalam perkawinan Islam, maka kehadirannya tentu memiliki landasan hukum yang menjadi dasar yang kuat sebagai pegangan calon suami sebagai pihak yang mempunyai kewajiban membayar mahar kepada calon istri. Adapun dasar hukum diwajibkannya mahar adalah Quran Surat An-Nisa ayat 4 yang mempunyai arti yaitu, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Maksud ayat di atas adalah, berikanlah mahar kepada istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika istri setelah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu dia memberikan maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik. Hal tersebut tidak disarankan atau dianggap dosa bila istri dalam memberikan sebagian maharnya karena malu, takut, dan semacamnya, maka tidak halal bagi suami menerima pemberian itu. Pada dasarnya, agama tidak membolehkan seorang lelaki meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 20 yang artinya, dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Macam-macam mahar. 1. Mahar musamma, yaitu mahar yang bentuk dan jumlahnya ditentukan dalam sigot akad. Dan yang kedua adalah mahar mijil. Mahar mijil adalah mahar yang bentuknya dan jumlahnya itu disesuaikan dengan rata-rata umur kecantikan perempuan tersebut. Syarat-syarat mahar yaitu 1. Harta benda yang dimaharkan. Yang kedua,
mahar bukan barang gosok. Terus yang ketiga, mahar ada bentuknya, atau tidak boleh menggunakan mahar yang tidak ada bentuk dan jenisnya.